suasana di media sosial itu kemudian kian memanas. Peran opini terjadi di antara kedua kelompok ini, antara yang pro dalam gerakan aksi 212 dan maupun kelompok-kelompok yang menentang. Beberapa hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. 2 Desember 2022 tersisa kurang lebih 1 minggu lagi, dimana ini akan menjadi rencana reuni aksi 212 yang memang beberapa hari yang lalu itu sudah mulai diinformasikan oleh para pentolan PA 212. Tetapi menjelang aksi ini, peran opini pun semakin mengemuka di permukaan. Nampaknya bahwa para simpatisan, baik simpatisan PA 212 maupun kelompok-kelompok masyarakat ataupun para ustadz-ustadz, para kiai yang menolak keras juga menyampaikan argumentasinya yang membuat suasana di media sosial itu kemudian kian memanas. Peran opini terjadi di antara kedua kelompok ini, antara yang pro dalam gerakan aksi 212 dan maupun kelompok-kelompok yang menentang. Beberapa hari pernah banyak spanduk-spanduk yang kemudian bertelebaran yang menyatakan menolak rencana reuni 212, lalu kemudian direspon oleh simpatisan atau loyalis PA 212 dan menertibkan, merobek menurunkan sejumlah spanduk-spanduk yang dipasang dengan mengatakan bahwa ini provokasi, ini ulah-ulah PKI dan sebagainya. Nampaknya memang bahwa suasana ini kemudian semakin memanas menjelang reuni 212. Kita akan coba menyimak dulu bagaimana pernyataan-pernyataan dari kelompok-kelompok atau para tokoh-tokoh yang menolak rencana reuni 212 ini. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Lagi rame nih si Ustadz Bahtiar Nasir ngomong kalau demo berkali-kali terus menerus rutin itu berarti orang hidup dari situ. Saya kan udah bilang itu namanya perusahaan demo. Dan ada emak-emak dari Lampung yang memprotes, demi Allah saya tidak dibayar. Jadi gini loh maksudnya itu. Di Jakarta itu kan mau kencing aja kan bayar kan, Di Jakarta itu nggak ada yang gratis. Terus peserta demo itu memang nggak dibayar, dibodohin aja, dijual gitu. Yang dibayar siapa? Ya pentolan-pentolannya itu. Bayarannya gimana? Jangan dibayangkan kayak kita beli kerupuk bayarnya nggak kayak begitu. Itu ada dealing-dealing tertentu, kesepakatan-kesepakatan tertentu yang tidak diketahui oleh publik lah. Publik itu cuma jadi korban, cuma dijual aja. Makanya bodoh banget orang mau ikut demo dari daerah ke Jakarta mendemo anti pemerintah gitu. Ya dijual itu. Dan jualnya pakai apa? Pakai ayat, pakai istilah nahi mungkar, pakai membela kebenaran. Sekarang ini yang saya prihatinkan kan kolaborasi antara setengah radikal dengan radikal. Saya nyebut setengah radikal ini siapa? Mungkin nanti sampean juga termasuk setengah radikal. Gitu. Setengah radikal itu apa? Bilangnya saya ini Pancasilais. NKRI harga mati tapi merongrong NKRI. Itu baru setengah radikal. Itu banyak itu. Nah, ketika ini kolaborasi dengan yang radikal, bahaya. Dan saya baca akhir-akhir ini sudah mengarah ke situ. Kolaborasi antara yang setengah radikal dengan yang radikal. Sebetulnya kelompok intoleransi itu bukan teroris. Waspada kita. Kelompok intoleransi ini adalah kelompok yang setengah radikal. Kami teroris nggak intoleransi. Total itu. Bukan begitu. Kalau kami teroris ini intoleransi, banyak mayat bergelimpangan kita bunuhi. Oke. Intoleransi kan berarti anti agama. Kelihatan itu orang-orang ini. Loh, kami ini terutama leteng saya itu pembunuhan cara apapun kami pelajari. Makanya leteng 9 Afghanistan itu yang paling best.
Ya, setelah kita menyimak bagaimana pernyataan-pernyataan daripada tokoh-tokoh yang kemudian tidak setuju dengan gerakan rencana aksi reuni 212 ini dengan sejumlah argumentasi yang dimunculkan, ya itu juga direspon ya dengan tegas oleh ya para loyalis PA 212 dengan membangun narasi-narasi ulang untuk kemudian meyakinkan publik. Ya, kita akan coba menyimak ya seperti apa pandangan mereka yang menjadi loyalis PA 212 yang terus memantapkan ya rencana untuk pelaksanaan reuni ya 212 yang memang dari awal beliau rencanakan. Akan menyampaikan pesan kepada Ustadz Bakhtiar Nasir yang sudah melemparkan opini-opini yang menyesatkan, meresahkan, dan juga itu bisa saya kategorikan sebagai fitnah kepada umat Islam, kepada tokoh-tokoh, fitnah kepada para habaib, fitnah kepada para masyayikh, fitnah kepada para guru, fitnah kepada aktivis-aktivis muslim, fitnah kepada umat Islam yang berkumpul di dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka bahasakan dengan demo itu apapun namanya. Di dalam kesempatan ini khususnya di dalam 212. Masya Allah, baik. Yang kita takutkan, sudahlah misalkan Anda terancam, Anda disandra, Anda ditekan penguasa atau apapun namanya, sudah itu Anda jadikan kesempatan untuk uzlah, mendekatkan diri kepada Allah, diam di rumah tanpa merintangi perjuangan dan dakwah umat Islam. Itu yang saya maksud. Jadi tidak usah menuding-nuding mereka itu yang demo dapat penghasilan, itu keranjang penghasilan. Kan nggak mungkin dilanjutkan terus dikit-dikit demo kalau tidak ada penghasilan. Tadi kita sampaikan, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, minta maaf kepada orang-orang yang Anda zalimi. Anda tidak menyebutkan persen ini jauh lebih berbahaya, lebih dahsyat karena Anda memfitnah banyak orang. Lebih baik Anda tuding, ini, Pak ini, Kiai ini, Habib ini misalkan. Baru mudah bagi Anda untuk minta maaf, datangi satu orang lalu minta maaf kepada Allah, selesai. Situasi ini memang ya tentu begitu ngeri ya kalau kemudian kita amati secara bersama, secara seksama. Kita sebenarnya berharap bahwa ya gerakan-gerakan seperti ini tidak seharusnya itu terus-menerus dilakukan karena jelas bahwa ini nampak ya hanya akan menciptakan keterbelahan ya sesama anak bangsa. Bagaimanapun juga kelompok-kelompok yang selalu anti terhadap rejim ya yang tidak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini terus-menerus ya membangun opini-opini yang bermaksud untuk kemudian melemahkan wibawa kekuasaan di mata publik, dan itu sebuah tindakan yang tidak elegan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka terus bermaksud menjatuhkan kredibilitas ya Pak Jokowi di mata rakyat. Mereka berusaha untuk menjatuhkan wibawa pemerintahan ya dengan gerakan-gerakan ya seperti ini. Sejumlah opini-opini terus dibangun ya, sejumlah narasi-narasi ya yang sifatnya menyerang rezim itu terus diproduksi, dan para pentolan PA 212 memang tak mau berhenti ya hingga kemudian tuntutan mereka dipenuhi. Dan itu kalau kita lihat bahwa memang ini lebih dominan dia nuansa-nuansa politisnya daripada reuninya atau persaudaraannya ya. Jadi sebenarnya nuansa politis ini yang lebih dominan, sehingga rakyat publik harus sadar, harus tahu ya bahwa gerakan-gerakan ini tidaklah sepenuhnya ini sebuah gerakan yang murni sebagai agen perubahan, tetapi ada ya muatan-muatan politik yang selalu yang menyertai gerakan-gerakan mereka, sehingga kita menghimbau kepada publik untuk jangan mau ikut-ikutan terhadap kelompok-kelompok yang selalu memobilisasi massa yang ujung-ujungnya nanti adalah meminta Pak Jokowi mundur atau hendak melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.